Kita masih membahas topik urgensi realokasi anggaran PEN saat PPKM darurat, dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Teuke Rifki, peneliti makroekonomi LPPM FEB Universitas Indonesia. Pak Rifki, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya, Pak Rifki, tadi juga Anda sudah sepakat realokasi yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakannya juga sudah tepat, kesehatan, nyawa manusia merupakan hal yang paling prioritas terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan program perlindungan sosial, ini juga cukup menyita perhatian banyak pihak, Pak Rifki. Tadi Anda katakan dari sisi implementasi harus tepat, kemudian juga tidak hanya tepat, cepat, kemudian juga tepat sasaran dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat implementasinya sampai sejauh ini, Pak? Kemudian pengawasan dalam penyaluran, kemudian juga peluang dari penyelewengan dalam hal ini dalam tanda kutip, Pak Rifki. Jadi pertama yang perlu kita highlight itu adalah kita ini sebelum pandemi datanya ini masih kurang bagus. Jadi pendataan terhadap masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, ini kita masih belum terlalu bagus. Sehingga sebelum pandemi kita tidak punya data yang baik akan siapa-siapa saja masyarakat miskin, masyarakat membutuhkan bantuan sosial, dan seterusnya. Nah, dengan kondisi data yang tidak optimum ini, pemerintah punya tugas untuk memberikan bantuan sosial agar masyarakat ini tidak ada yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama masa pandemi COVID-19. Sehingga cara untuk menyalurkan bantuan sosial ini, mau tidak mau pemerintah itu mungkin harus melakukan sedikit banyak inclusion error. Inclusion error itu artinya adalah menyalurkan bansos secara cukup general gitu, sehingga masyarakat yang bisa jadi tidak terlalu membutuhkan ini dapat. Tujuannya apa? Adalah agar semua ini bisa di-cover, karena pemerintah ini masih sulit untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang miskin, siapa yang tidak. Jadi daripada ada masyarakat miskin yang tidak dapat, lebih baik kondisinya itu adalah semua masyarakat miskin dapat, tapi yang mungkin juga itu bisa membuat masyarakat yang tidak terlalu miskin ini juga kebagian. Kalau kita lihat dari program pemerintah Bansos ini sudah mencakup 40% termiskin. Padahal 40% termiskin ini mungkin tidak semuanya membutuhkan Bansos. Mungkin di persen 30, tapi mereka pun tercover. Jadi saya rasa ini adalah pilihan yang tepat selama kondisi krisis seperti ini, dengan kondisi memang kita tidak memiliki data yang cukup baik untuk menangani semua masyarakat miskin. Baik, dengan realisasi di 2020, Pak Rifki, Anda melihat akan jauh lebih baik tidak di tahun 2021, terutama dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk dari data yang sudah Anda sebutkan tadi? Saya rasa iya, di 2020 kalau kita bicara terkait blessing apa yang kita dapatkan di tengah kondisi yang serba sulit ini, salah satunya itu adalah kita mendapatkan data yang lebih baik. Tadinya masyarakat-masyarakat yang tidak terdata oleh pemerintah sekarang lebih terdata karena mereka mengajukan untuk mendapatkan bantuan sosial. Sebelumnya pun UMKM yang tidak terdata atau masuk sektor informal ini sudah mulai terdata oleh pemerintah saat mereka mengajukan misalnya subsidi kredit dan subsidi bunga. Jadi dengan pendataan yang lebih baik dari kondisi 2020, saya estimasi memang ini penyerapannya bisa jadi lebih baik. Tapi tentu ini selain dari aspek pendataan, implementasi di lapangan juga penting. Penyaluran dari pusat sampai ke level daerah, sampai ke level kelurahan dan RT ini harus terus dijaga agar tetap bisa mencapai masyarakat yang ditujukan. Baik, Pak Rifki, di posisi lain adalah dengan memperpanjang program bantuan sosial tunai begitu, kemudian juga mendorong percepatan penyerapan bantuan bansos dan lain sebagainya. Apakah Anda melihat ini strategi untuk membantu daya tahan ekonomi di masyarakat, Pak, terutama untuk dari menjaga dari sisi konsumsi sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam, Pak Rifki? Oke,
Saya rasa memang dari aspek konsumsi ini to some extent pasti ada manfaatnya. Tapi saya lebih suka melihatnya itu adalah dari aspek kesehatan. Karena memang ini yang sebetulnya harus kita fokuskan. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, kondisi yang mengharuskan kita melakukan PPKM, tentu ada kelompok masyarakat yang akan terkena PHK. Tentu akan ada kelompok masyarakat yang akan kehilangan pendapatannya, kekurangan pendapatannya. Nah, ini mau tidak mau akan terjadi gitu kalau misalnya lockdown atau PPKM dilakukan. Nah, untuk memaksa masyarakat yang kehilangan pendapatan ini agar tetap stay di rumah, agar tidak melanggar PPKM, maka negara harus menjamin kebutuhan dasarnya ini terpenuhi gitu. Sehingga saya melihat BST ini memang harus disalurkan untuk masyarakat yang kehilangan kebutuhan dasarnya, pemenuhan kebutuhan dasarnya ini agar bisa patuh PPKM. Tanpa pemerintah mendukung ini, tanpa pemerintah memprovide kebutuhan dasar, pasti masyarakat akan keluar, pasti masyarakat akan mencari nafkah. Nah, ini yang kita tidak mau akan terjadi, karena kalau ini terjadi, implementasi PPKM efektivitasnya akan turun, dan ini akan berdampak lebih kecil terhadap aspek kesehatan. Baik, terkait dengan skenario ke depan, Pak Rifki, bagaimana Anda melihat dengan posisi lonjakan kasus COVID-19? Pemerintah memperpanjang ini sampai dengan tanggal 25 untuk PPKM darurat. Ketika skenario terburuknya begitu, Pak, ini terus berlanjut sampai dengan Agustus. Nah, terkait juga dengan realokasi nantinya, bagaimana Anda melihat peluangnya dalam hal ini? Oke, setelah kita melewati 1 tahun lebih pandemi COVID-19, kita sudah melihat apa-apa saja yang kita sudah lakukan setahun belakangan. Kita pun sudah melihat apa yang banyak negara lain sudah lakukan. Rasanya ini sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa pembatasan sosial, bahwa lockdown, bahwa apapun bentuk PPKM itu efektif untuk menangani atau mengendalikan kasus COVID-19. Kita pun sudah lihat beberapa kondisi di mana PPKM atau PSBB yang dilonggarkan terlalu dini itu efektivitasnya rendah dan justru akan berpotensi menimbulkan kenaikan kasus di masa depan. Jadi harusnya pemerintah menyadari ini sehingga fokusnya ini tidak menjadi berubah, bahwa PPKM yang sudah kita lakukan sejak awal Juli ini baru akan efektif, baru akan berdampak signifikan kalau memang dilakukannya cukup lama, kalau memang dilakukannya sampai angka kasusnya ini betul-betul turun. Dan tadi malam pemerintah pun sudah mengumumkan akan memperpanjang PPKM sampai 25 Juli. Harapan saya adalah ini jangan terlalu dilonggarkan dini gitu. Artinya kalau sampai nanti tanggal 25, 26 ini belum terkendali, harusnya pemerintah tidak ragu untuk memperpanjang ini, karena memang itu goal kita dari awal. Dari awal kita memberlakukan PPKM adalah mengendalikan kasus kesehatan. Jadi nanti pasti akan banyak tekanan dari dunia usaha, dari masyarakat untuk segera melonggarkan agar meningkatkan ekonomi. Nah, ini jangan bergeser fokusnya. Kita tetap harus fokus kesehatan, lakukanlah PPKM sepanjang yang dibutuhkan. Baru nanti kalau ini sudah dirasa betul-betul terkendali, baru kita longgarkan. Jadi satu hal yang harus pemerintah betul-betul concern adalah jangan sampai PPKM yang kita lakukan ini dilonggarkan terlalu dini sehingga efektivitas ke depannya ini jadi rendah. Baik, kalau kita melihat peluang PPKM darurat ini diperpanjang, apakah ini juga akan menambah dari sisi realokasi nantinya, Pak, untuk pos-pos tertentu yang sudah ditambah sampai sejauh ini? Saya rasa belum tentu. Artinya kita perlu lihat dulu kondisi saat ini. Kita sudah melakukan banyak realokasi anggaran dan ini nanti kita perlu lihat lagi penyerapannya seperti apa. Kalau memang dibutuhkan, pemerintah tentu harus lebih kreatif lagi dalam melakukan realokasi dari baik KL maupun belanja modal atau pos-pos lainnya yang bisa ditunda. Tadi Mas David juga sudah sebutkan bahwa anggaran infrastruktur ini ditunda dan direalokasi terhadap pemenuhan bantuan sosial atau stimulus selama PPKM. Ini yang harus pemerintah terus lakukan. Tentu ke depannya budget akan menipis, tapi kalau PPKM ini betul-betul efektif, ini kita tidak perlu menambah budget-budget lagi ke depannya. Jadi lihatlah ini sebagai memang investment, bukan cost yang harus dikeluarkan. Bahwa kalau kita melakukan investment ini ke depannya mudah-mudahan kita tidak akan berkutat lagi dengan adanya rem darurat atau PPKM lainnya di masa mendatang.
Baik, Pak Rifki, dengan adanya realokasi dari beberapa pos kepada pos lainnya, secara keseluruhan ini akan mempengaruhi dari postur APBN sampai dengan akhir tahun nantinya, Pak Rifki? Ya, iya tentu. Jadi memang kita pun juga dari sisi pemerintah itu ada tekanan, terutama dari Kementerian Keuangan untuk harus mengembalikan defisit fiskal di bawah 3% di tahun 2023. Dan tentu ini akan mempengaruhi postur APBN kita di 2022 dan 2021. Ini adalah yang memang pemerintah harus jaga. Tapi memang kalau trade-off-nya itu antara memperpanjang PPKM demi menyelamatkan nyawa, saya rasa pemerintah memang harus mentoleransi ini. Pemerintah harus rela melonggarkan defisitnya kembali untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu tadi menangani aspek kesehatan dan menyelamatkan masyarakat rentan. Baik, proyeksi dari LPM FEB UI, Pak Rifki, untuk posisi defisit APBN sampai dengan akhir tahun ini, Pak? Kalau kami memang belum ada hitungan terlalu detail ya, tapi estimasi saya defisit sampai akhir tahun ini masih berada di sekitar 5,5% sampai 6%. Tentu angka ini masih terus berubah melihat perkembangan terkini yang berkembangnya sangat cepat. Tapi sampai hari ini saya masih memprediksi defisit kita di 2021 masih berkisar di antara 5,5 sampai 6%. Baik. Pak Rifki, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak Rifki. Sehat selalu, Mas David. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Teuke Rifki, peneliti makroekonomi LPEM FEB Universitas Indonesia. Dan berbincang tadi sekali.